Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Selamat datang di acara Late Post Lapas Pemuda Tangerang Podcast. Hari ini pada episode pertama kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Warga binaan dari Lapas Pemuda yang berprestasi. Mas Mas Bima dan Mas Eko. Halo. Halo. Selamat datang di sini ya. Ya, selamat datang. Mas Bima dan Mas Eko warga binaan di Lapas Pemuda ya? Ya, kebetulan kami warga binaan. Warga binaan di ya? Lapas Pemuda. Kalau boleh tahu backgroundnya secara singkat aja nih. Kayak pasti kan orang banyak nanya nih, warga binaan, narapidana, wah. Udah banyak pertanyaan tuh di pikiran mereka ya kan. Iya. Kenapa Mas Bima dan Mas Eko ini kok bisa sih terjerat di hukum gitu? Kayak kenapa kita bisa jadi warga binaan gitu kalau boleh tahu? Saya pribadi sih, kenapa saya bisa masuk Lapas Pemuda? Ya karena memang saya terjerat kasus hukum yaitu narkoba. Sehingga saya harus dihukum di sini, jalanin hukuman 8 tahun dan saya udah jalan tuh kira-kira 3 tahun lah. Kalau Mas Eko ini? Saya dari Semarang, terus dipindah sini karena program kuliah. Kebetulan saya juga narapidana kasus narkoba. Awalnya Semarang tapi? Awalnya Semarang. Ini kan kita di Tangerang ya. Maksudnya bisa pindah ke sini gimana ceritanya itu? Dari pihak Lapas Semarang kemarin saya dikabarin ada program tuh kuliah di Kemenkumham, terus saya ikut asesmen, kebetulan keterima, terus pindah sini. Alhamdulillah ya kayak gitu. Gimana kalau kalian di luar tuh sebagai apa sih? Kayak punya pekerjaan apa, kuliah, apa berkeluarga, apa? Kalau saya sih awalnya sebelum masuk sini tuh basicnya memang kuliah. Ada di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Tangerang. Sebut saja gitu. Kampus X ya. Iya, Kampus X. Ya, saya baru jalan 3 semester, terus akhirnya dengan ada kejadian ya yang kayak gitulah, akhirnya saya ditangkap polisi dan akhirnya harus jalanin hukuman di Lapas Pemuda. Berarti sebelumnya mahasiswa juga. Iya, memang mahasiswa. Kalau Mas Eko? Saya di luar kerjanya bengkel. Abeng. Kerja Bengkel. Kerja bengkel tapi masih bujangan apa gimana nih? Kebetulan udah keluarga. Udah punya keluarga. Tapi masih Ya itu. berkabar lewat WhatsApp khusus gak? Ya, kebetulan udah enggak sih. sama dong. Jadi kayak gitu ya berkeluarga, semoga mereka semua sehat-sehat semua ya keluarga kita yang masih di luar sana. Terus warga binaan gimana sih perasaannya awal masuk penjara nih, gimana nih kalau boleh tahu? Ini kan orang-orang banyak yang heran kan sama penjara tuh kayak kesannya hal yang sangat menyeramkan gitu. Sedangkan kan kita nih yang menjalani, gimana coba? Kalau jujur ya, kalau masuk penjara itu awalnya tuh kesana tuh wah serem nih. Setelah pasti bakal digulungin nih, digebukin nih. Iya, udah parno itu. Terus pasti orang-orangnya serem-serem lah, galak-galak ya kan. Tapi ya mungkin apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai sama realitanya. Pas waktu masuk sini ya memang alhamdulillahnya Lapas Pemuda penuh dengan pembinaan, orang-orang juga baik-baik. Terus juga napi-napi juga bisa dibilang napi yang baik-baik juga, yang ngajarin kebaikan. Terus akhirnya dapat jalan-jalan yang apa ya, bisa dibilang bisa ngerubah diri kita.
Iya. Bijak banget ya. Ini kalau di luar kayak gini mah gak ketangkep deh. Iya. Terus Bima ngomong banyak program pembinaan. Iya, benar. Ngomong-ngomong pembinaan nih, ini lihat dong nih di meja kita nih. Apa Kan? nih? Oh, Jape 1924 Coffee and Eatery. kalau nggak salah ini programnya anak-anak binaan juga kan? Ya, betul. Ini salah satu program binaan Lapas Pemuda juga ya. Di mana dia bikin Keren coffee banget, shop dan diajarin untuk jadi jadi barista. Jadi barista. Diajarin jadi barista. Keren Cobain dulu banget dong sih. kopinya dong. Aduh, thank you. Kalau nggak salah itu cappuccino, ini vanilla latte, ini ice coklat ya. Cobain dulu ya. Biar. Banyak program pembinaan, salah satunya ini warga binaan API ya. Diajar untuk bisa menjadi barista, di mana dia bisa ngasah skill dia keluar, nanti bisa buka coffee shop sendiri atau bisa kerja di banyak coffee shop ternama di luar sana. Contoh lagi kita masuk ke salah satu program pembinaan yang paling wah di Lapas Pemuda, kampus, ya kan? Kampus kehidupan. Itu udah hampir semua orang menyadari itu di luar sana ya. Kalau misalnya ada nggak sih ya perkuliahan gitu di lapas gitu, mereka sadar kalau di Lapas Pemuda tuh ada, karena kemarin kan sempet hype di beberapa berita ya kalau wah ternyata Lapas Pemuda tuh ada tuh kampusnya. Mas di kampus ya? Iya, saya di kampus. Boleh ceritain nggak awal-awal gimana kok bisa di kampus? Awal masuk kampus kehidupan. Ya awal bisa tahu gitu, awal masuk. Emang saya bilang tadi pas waktu saya masuk sini itu beda banget sama ekspektasi saya kan. Ternyata di Lapas Pemuda ini penuh dengan program pembinaan. Nah, pas saya masuk ini tuh saya udah tahu kalau memang lagi berjalan waktu itu tahun 2019 awal itu udah berjalan Fakultas Hukum di semester 2 kalau nggak salah. Nah, terus saya sempet pengen ikut coba itu, ikut tes tapi udah nggak bisa, udah telat. Ya udah akhirnya ya udahlah kalau memang nanti ada jurusan baru saya bakal ikutin. Ya udah akhirnya saya pendidikan dulu di asrama pesantren di Blok C. Pesantren dulu ya Iya, berarti. pesantren, saya ikut pendidikan di pesantren, nimba ilmu juga di sana, nimba ilmu agama. Terus saya rasa udah punya bekal, ternyata buka jurusan Fakultas Agama Islam. Ya udah saya ikutan dan akhirnya lolos alhamdulillah. Pas banget lagi Pas ya. banget. Awalnya santri, lanjut ke Lanjut ke pendidikan agama Islam. Pas banget. amin Ustadz ya. Amin. Kalau Mas Eko Ya tadi saya di Semarang ada program itu. itu di infonya kayak gimana sih? Maksudnya itu kan jauh ya dari Semarang Tangerang, dia di infonya dari mana tuh bisa dapat? Itu saya kurang paham. Yang jelas dari petugasnya itu nama saya ada di daftar buat calon itu yang di asesmen. Kebetulan saya lolos, ya akhirnya kita berempat, ada 4 orang saya dari kemarin. Berempat Berempat di Fakultas Hukum semua kebetulan. langsung ke box ini, langsung mulai. Bawa ke sini. Oke, hukum tapi boleh tahu nih sistem pembelajarannya sama nggak sih sama di luar, kayak kuliah-kuliah di luar gitu? Apa kuliah dalam sama nggak sih sama di luar gitu kan? Pasti banyak yang pengen tahu. Saya Ya. kurang paham ya. Masalahnya Masalahnya di luar saya nggak kuliah. Aduh, cuma di Beruntungnya saya Lapas di sini. Pemuda ya kita bisa kuliah, Mas. Kalau saya nggak ketangkep ya juga nggak kuliah juga. benar sih. Ada kesempatan second chance ya yang bagus ya. Tapi sistem pelajarannya kayak gini. Apakah dosen gitu datang ya kan? Apakah online? Apa gimana nih sistem pembelajarannya? Dosen datang. Kebetulan dosen datang dan kesan pertama mereka katanya pertama takut katanya. Belajar rapi. Pasti. Ngedon juga pasti ya. Tapi ternyata kita asik-asik kan ya. Welcome aja. Iya. Dosen, apalagi kita butuh ilmunya dia. Iya iya. Pasti agak ngeper dulu ya kan pas dosen masuk. Katanya tapi bener nggak tahu. Iya. Tapi untungnya kita kan
Cuma pasti kalau namanya orang lagi ngejar pendidikan dimanapun kan pasti punya pemikiran yang lebih Iya, benar. apa ya, lebih berkembang lah. Jadi bisa menghargai orang gitu, tahu cara beretika dan bersikap apa segala macam. Setuju. Kalau sekarang ini sistem pembelajarannya sempat dengar kemarin online ya. Iya, online. Karena sempat ada Covid ya, jadi ada beberapa perbatasan hukum yang harus ditetapkan. Online tuh kayak gimana kalian sistem pembelajarannya di sini? Kalau kita biasanya tuh kan ada di kelas itu ada proyektor dan juga kita tuh ada disediain laptop. Jadi kita itu pembelajarannya via Zoom atau Google Meet. Jadi dosen kita hubungin, masukin ke link Google Zoom-nya atau Google Meet-nya, terus ya udah kita akhirnya belajar melalui layar yang ada di papan tulis tuh, proyektor. Udah kita belajar bareng-bareng di kelas. Kampus, tadi kampus. Nama kampusnya apa dulu di sini deh? Tadi ngomongin kampus, gue belum nanya kan nama kampusnya apa di sini. Nama kampusnya Kampus Kehidupan. Kampus Kehidupan. Kebetulan Lapas Pemuda ini bekerja sama dengan salah satu universitas Islam perguruan tinggi swasta, namanya Universitas Islam Syekh Yusuf Syekh atau Yusuf. disebut UNIS. Unis yang Tangerang sini ya? Iya, UNIS Tangerang, deket sini kok. Iya. Kerjasama sama mereka. Nah, Jadi dosen-dosen Unis juga gitu ya? UNIS semua, dosen dari UNIS, materi, kurikulum semua dari UNIS, terus juga nanti kalau kita lulus, ijazahnya juga sarjana dari UNIS juga. Ijazah pun dari mereka. Oh, Masya Allah, itu keren banget sih. Keren banget. Iya. Lanjut ke sistem pembelajaran. Di sana ada tugas, kasih tugas banyak ya? Dikasih tugas. Itu ngerjainnya gimana? Kalian pakai kertas apa di-upload ke forum apa kayak gimana gitu biasa gitu? Jadi sebenarnya sih kalau untuk dosen yang ngajarin kita di sini ya, dia tuh pasti lebih hati-hati dalam arti, nih kalau kita kasih tugas yang sulit kayak PowerPoint bikin makalah, kira-kira bakal jadi beban banget nggak nih buat mahasiswanya? Tapi awalnya sih gitu pasti mikirnya. Jadi pertama-tama tuh tahap pertamanya dikasih tugas-tugas yang berupa tulisan kayak di folio, di HVS, Esai iya. gitu ya. Tapi dengan adanya ya fasilitas yang ada juga karena ada laptop, jadinya dosen-dosennya juga udah berani ngasih tugas, udah bikin PowerPoint buat presentasi, bikin makalah lewat Word segala macam kayak gitu. Manfaatin digital yang udah diberikan Jadi gitu ya. semuanya yang di sini nggak cuma by tulisan aja ngertinya, tapi juga nggak gaptek sama teknologi gitu. Terus ngikutin lah intinya ya, Terus ikutin biar nggak sampai ketinggalan. Nggak mau kalah sama mahasiswa lain. Yoi lah, Luar harus biasa. dong. Warga binaan ini bos. Gila. Terus kita lanjut kampus. Udah kuliah berapa lama? Semester berapa sekarang Bima? Kalau saya semester 3. Semester 3. Kalau Mas Eko? Semester Udah semester 7. Semester 7. Berarti bentar lagi Ya, skripsi. ini lagi pengajuan proposal skripsi. Widih, good luck ya. Semoga diterima lancar Amin, semua amin. skripsinya. Aman. Aman. Lulus sarjana 1 berarti bisa ya? S1. Ya, S1. S1 dari Bui lagi, gokil. Kapan lagi itu, Bos? Gokil. Terus lagi kita ke program pembinaan. Yang itu ngehits banget kan kampus. Dengar-dengar nih, kayak baju asik juga tuh. Iya, MMA Pemuda Fighter. Dengar-dengar nih ya dari komandan-komandan, kalau komandan-komandan. Mas Bima ini sama Mas Eko atlet fighter MMA gitu ya. Ya, Amin. Amin ya, maksudnya di sini gitu Iya, lagi training gitu ya. Itu latihannya di sini di Iya, Lapas sini. Pemuda Di Lapas Pemuda di Blok Hunian. di Blok Hunian. Ada MMA, maksudnya gimana nih ya? Pemahaman orang tuh MMA kan bela diri yang hype banget nih. Iya. Gimana perasaan Bima sama Eko pas tahu kalau di sini tuh ada dibuka nih sasana atau tempat area buat latihan MMA itu? kebetulan Kok sabi gitu? saya waktu pertama itu ada pelatih dulu dari sini. Ada berarti dari sini. Terus ngajakin kita semua mahasiswa yang mau ikut, maksudnya olahraga, ya kita sediain sarananya. Terus kebetulan diizinin sama petugas ini, tapi tentu dengan syarat kita nggak boleh bikin unar, ya kan? Dengan memberi contoh yang lain. Terus akhirnya udah berjalan berapa lama, terus akhirnya ada yang baru masuk ikut lagi, ya sampai berjalan sampai hari ini. Sampai berjalan hari ini. Dan kemarin kebetulan ada event dikabarin dari yang pihak kerjasama kami dari SMAIK. Ya, dari Smack. Kami didaftarin, terus kebetulan berkat
terus tuh dari pihak Lapas. lapas dan petugas-petugas juga mendukung kami akhirnya ikut dan bisa menangin. Asik banget. Alhamdulillah. Struggle nih kan pasti MMA buat konsisten kayak gitu, buat setiap hari misalkan setiap hari latihan apa segala macam itu kan tantangan lumayan ya. Nah, itu kalian gimana sih cara bisa menanggulangi kemalasan? Mungkin kan ada manusiawi kan, sifat malas itu manusiawi. Gimana caranya sih kalian ini sebagai warga binaan bisa ngeberantai kemalasan tersebut untuk ngelakuin hal positif kayak MMA gitu? Cara gimana? Ya memang satu hal paling berat di saat kita latihan, di saat kita berjuang buat serius dalam dunia MMA ini ya musuh terberatnya itu malas. Emang melawan malas itu paling berat. Iya, dan ditambah juga kita kalau ada niat, ditambah juga pelatihnya juga kan ya bisa dibilang mumpuni lah di bidang ini ya, pelatihnya mumpuni, terus juga kita bisa melihat masa depan kita di MMA yang sekarang kita jalan ini ya bisa dibilang cerah lah, makanya kita jadi semangat. Jadi kita punya ekspektasi, punya orientasi yang ke depan itu ya kalau kita ini nggak cuma latihan doang, tapi bisa jadi kalau memang kita tekunin, kita seriusin di bidang ini, ya siapa tahu bisa jadi hari kita nantinya. Amin. Mas Bima dan Mas Eko, sebelumnya udah tahu belum di luar tentang MMA? Udah tahu belum? Apa baru tahu pas di sini? Kalau saya sih di luarnya belum tahu sama sekali tentang MMA ya, tapi dulu sih sempet latihan boxing, tapi cuma 2 kali latihan doang tuh gara-gara kendala biaya. Terus akhirnya ya udah nggak lanjutin. Emang dari dulu sih suka banget sama hal kayak gitu, tapi baru taunya tuh ya semenjak di lapas. Ya, makanya beruntung banget lah bisa kenal MMA dan gratis lagi. Gratis lagi ya? Gratis. Kan kalau di luar itu lumayan loh. Lumayan. mahal. Makanya saya Pasti mahal. Tinggi itu, mahal. Saya nggak latihan aja itu nggak lanjutin boxing aja karena biaya, kendala di biaya. Dan di sini full gratis ya. Sini full gratis. Ada third party yang nyediain juga kan alat-alatnya. Kalau Mas Eko di luar tahu? Apa Ya, suka kalau- berantem kayak dulu di luar apa gimana? Enggak sih, kalau berantem sih pernah tapi nggak suka. Nggak suka. Kalau diajakin aja. Enggak, tapi kalau di luar dulu kenal sih enggak. Cuma maksudnya sedikit banyak udah tahu dari televisi saya juga suka nonton kan. Yang di UFC, One Pride atau yang One Champion itu saya ngikutin. Secara definisi, gambaran besarnya, pengertian MMA sendiri itu apa sih? Buat orang kan pasti banyak yang masih awam tuh. Kalau MMA itu yang saya tahu ini apa perpaduan cabang olahraga mulai dari striking, terus grappling atau pertarungan bawah atau atas itu dicampur. Ya jadi perpaduan lah, Iya, seni bela diri campuran lah. sering bela diri campuran. Campuran. Main bawah tuh maksudnya gimana nih main bawah nih? Main bawah kayak kalau bawah kan kalau ground fight ada jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, BJJ, terus Gulat. juga gulat, judo, terus juga kalau striking kan ada dari boxing, Muay Thai. Nah, itu di saat MMA itu ya perpaduan dari bela diri tersebut. Gabung. Kan banyak nih MMA tadi kan ada jiu-jitsu, aikido, boxing, muay thai apa segala macam itu. Lebih suka yang mana? Sebenarnya paling kayak wah ini gua banget nih. Dia saya paling suka di saat sesi latihannya pas MMA. Jadi semuanya gabung lah. Ada striking tonjok-tonjokannya, ada gulat di bawahnya juga gitu. Mas Eko juga sama ya. Saya lebih sukanya ke BJJ-nya. BJJ-nya. Iya. Ngunci-ngunci, itu Iya. piting-piting ya. Soalnya nggak terlalu banyak makan Punya- tenaga. Langsung aja sikat ya. Sama aja kunci. sih, cuma saya lebih suka ke BJJ. Kalau makan tenaga sih sama aja semua. Dari pribadi nih, pertanyaan pribadi, manfaatnya ikut MMA dan kuliah ini secara universal aja gitu. Misalnya manfaat pribadi yang dirasain Mas Bima dan Mas Eko itu seperti apa kalau boleh tahu? Dari MMA dulu apa kampus dulu nih? Dari kuliah? Dari kampus dulu deh. Dari kampus. Ya kalau kampus sih ya itu tadi ya maksudnya saya merasa bahwa ya memang setiap orang itu dimanapun dia berada, dimanapun tempatnya dia tuh berhak untuk mengenyam pendidikan. Jadi walaupun di lembaga pemasyarakatan, di lapas pemuda, saya masih bisa disamakan hak-haknya dengan masyarakat umum di luar sana. Mereka masih bisa kuliah ya kita juga di sini kuliah gitu loh. Jadi
apa ya, nggak ada beban moral gitu, saya warga binaan, kamu nggak bisa dapat pendidikan, nggak kayak gitu. Tapi kamu warga binaan, ya kamu dibina ya bisa harus untuk pendidikan juga gitu. Kayak banyak banget manfaatnya. Dan saya juga jadi tahu apa ya, yang memang passion saya ternyata ada di dunia pendidikan agama Islam kayak gitu. Subhanallah ikhwan. Kacau lah. Kalau Mas Eko gimana? Manfaat yang dirasakan pribadi Mas? Kalau saya ya bisa lebih sehat lah kalau menurut saya yang dari MMA ya. Kalau dari perkuliahan mungkin kurang lebih sama lah sama si Bima. Kalau untuk MMA-nya saya kebetulan kan maksudnya latihan mulu kan, jadi lebih banyak waktu yang kita pakai digunain, lebih bermanfaat aja. Dulu saya memang bodo amat sama kesehatan. Iya. Sekarang udah capek lah dijadiin contoh yang jelek ya. Ini medalinya nih ya. Ya kebetulan ketemu aja ini udah saya simpen. Peradi. Itu tadi. Ini medali dari Ya, Forbi. dari Forbi. dari Forbi itu apa itu? Forbi itu? Iya dipakai dong sebagai juara. Tenet keren sih. Saya shock gitu. Saya juga warga binaan ya. Saya di sini masih bisa ngelihat di sini ada kampus, bisa ada anak-anak yang berprestasi di MMA itu suatu hal yang keren gitu. Ikut serta bahagianya support asli keren banget. Kami juga terima kasih banget sih dari kami ke pihak lapas yang mengizinin kami buat tanding di luar. Iya. Terima kasih. Pasti mereka support Masih juga kan. memberikan kepercayaan pada kami. Nggak takut kabur ya. Kalau kabur ya. Aman lah pasti itu kan. Soalnya pasti orang yang dipercaya juga kan. Apalagi yang dijaga itu orang yang mau tanding katanya. Apa pengalaman kayak gini dari yang awalnya kita ngerasa di bawah tuh sekarang seolah-olah kita menjadi sosok yang dibanggakan gitu, yang berprestasi, warga binaan yang ngebawa penghargaan buat lapas muda gitu. Maksudnya tolong diceritakan sedikit kalau ada rasa gimana gitu. Kalau rasa yang paling patut diungkapin sih rasa syukur lah. Syukur yang paling dalam gitu dari diri saya gitu, untuk bisa ngerasain dapetin ini, bisa dapetin kesempatan buat kuliah. Berterima kasih banget untuk Lapas Pemuda, terus juga untuk Kemenkumham yang udah mengadakan program perkuliahan, dan juga pihak Universitas Islam Syekh Yusuf yaitu UNIS yang udah bela-belain ngajarin kita warga binaan yang ada di lapas untuk bisa mengenyam pendidikan, bisa nambah ilmu juga dari sini, dan juga pihak SMAC yang udah ngedukung kita, ngefasilitasin kita untuk bisa latihan MMA sehingga kita bisa kemarin dapat gelar juara. Alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah. Kalau betul terakhirnya nih, harapan buat Lapas Pemuda ya dari segi akademisnya, dari segi prestasinya, tuh masing-masing kasih gimana harapannya untuk kedepannya seperti apa? Kalau dari saya untuk Lapas Pemuda lebih semangat lagi dalam membina warga binaannya dan lebih apa namanya? Lebih apa ya? Lebih apa? Semangat, lebih konsisten, Lebih konsisten boleh. boleh lebih konsisten juga. Pokoknya lebih jangan nyerah lah sama warga binaan. Semangat terus ya buat ngebina kita ya, buat lebih baik. Pasti. Mas Bima? Kalau harapan saya untuk Lapas Pemuda, semoga kedepannya makin banyak kegiatan-kegiatan positif dan program-program pembinaan yang bisa diikut sertakan oleh semua warga binaan pemasyarakatan, dan juga untuk petugas-petugasnya saya berpesan, harapan saya semoga bisa lebih sabar dalam menghadapi para kami warga binaan. Tolong sabar Pak. Ya, itu aja sih kedepannya, intinya lebih fokus dan konsisten juga di pembinaan-pembinaan yang positif. Contohnya kayak MMA, kayak kampus kehidupan dan lain-lainnya. Semoga ada kegiatan yang lebih positif lagi di Lapas Pemuda ini. Amin. Semoga ya. Ya, terima kasih atas waktunya, Ya, Mas sama-sama. Bima, Mas Eko. Semoga kita semua bisa selalu menjadi contoh yang dibanggakan oleh orang-orang ya, warga binaan dan masyarakat luar sana. Amin. Dan bagi kalian, stay tune dan ikuti terus podcast kita.
wait for the next episode.